Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang gaya gerak listrik induksi magnetik. Di sini ada anggotanya. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Sayudi. Dan yang kedua, Saya sendiri Ardiansa. Saya sendiri Selanjutnya, Hendra Ariston. Saya sendiri Ali Prabowo. Saya sendiri Noval Fadilah. oke, di sini langsung saja ke pengertian gaya gerak listrik induksi magnetik. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Lanjut. pembahasan induksi elektromagnetik. Elektromagnetik. GGL induksi. Kelistrikan dapat menghasilkan kemagnetan. Menurutmu, dapatkah kemagnetan menimbulkan kelistrikan? Kemagnetan dapat kelistrikan merupakan dua gejala alam yang prosesnya dapat dibolak-balik. Ketika H.C. Ørsted membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet, artinya listrik menimbulkan magnet. Para ilmuwan mulai berpikir berkaitan antara kelistrikan dan kemagnetan. Selanjutnya, Lanjut. Selanjutnya, tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Artinya, magnet menimbulkan listrik melalui eksperimen yang sangat sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar 21. Sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan dapat menghasilkan arus listrik pada kumparan itu. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Ketika sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bergeraknya jarum galvanometer merupakan bahwa magnet yang digerakkan keluar dan masuk pada kumparan menimbulkan arus listrik. Arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL, gaya gerak listrik. Hukum Faraday yang berbunyi A. Jika sebuah pengantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik flux yang konstan, maka pada pengantar tersebut akan timbul tegangan induksi. B. Perubahan flux medan magnetik di dalam suatu rangkaian bahan pengantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Lanjut. Persamaan GGL induksi IN yang memenuhi hukum Faraday adalah sebagai berikut. Tanda negatif berarti sesuai dengan hukum Lenz, yaitu GGL induksi selalu membangkitkan arus listrik yang medan magnetiknya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah kerapatan garis-garis gaya dalam medan magnet, artinya flux magnetik yang berada pada permukaan yang lebih luas, kerapatannya rendah dan kuat, medan magnetik B lebih lemah. Penyebab terjadinya GGL induksi ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan. Jumlah garis gaya-gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Bertambahnya jumlah garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan.
GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik mengalir menggerakkan jarum galvanometer. Faktor yang Oke, lanjut. mempengaruhi besar GGL induksi: A. Kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. B. Jumlah lilitan. C. Medan magnet. A. Penerapan induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Lanjut. Generator. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus searah DC dan generator arus bolak-balik AC. Baik generator AC dan generator DC memutar kumparan di dalam medan magnet tetap. Generator AC sering disebut alternator. Arus listrik yang dihasilkan berupa arus bolak-balik. Ciri generator AC menggunakan cincin ganda. Generator arus DC, arus yang dihasilkan berupa arus searah. Ciri generator DC menggunakan cincin belah atau kumulator. Jadi generator AC dapat diubah menjadi generator DC dengan cara mengganti cincin ganda dengan sebuah komutator. Sebuah generator AC kumparan berputar di antara kutub-kutub yang tidak sejenis dari dua magnet yang saling berhadapan. Kedua kutub magnet akan menimbulkan medan magnet. Selanjutnya dinamo. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah DC dan dinamo arus bolak-balik AC. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator yang memutar kumparan di dalam medan magnet yang memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang bermutar disebut rotor. Bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Perbedaan antara dinamo DC dan dinamo AC terletak pada cincin yang digunakan. Pada dinamo arus searah menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua yang disebut cincin belah komutator. Cincin ini memungkinkan arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian luar dinamo berupa arus searah walaupun di dalam dinamo sendiri menghasilkan arus bolak-balik. Adapun pada dinamo arus bolak-balik menggunakan cincin ganda dua cincin. Alat pembangkit listrik arus bolak-balik yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Tenaga yang digunakan untuk memutar rotor adalah roda sepeda. Jika roda berputar, kumparan atau magnet ikut berputar. Akibatnya, timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dan arus listrik mengalir. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, gue coba lihat dulu ya. Kagak ikut nih. Kagak ada suaranya nih. Ada, coy, tenang. Mikrofon gue hidup. Cuman gue nggak tahu cara ini gimana sih? Cara ngeliat hasilnya. Bentar.